rush. Lihat Brian udah pakai gel, udah pakai polo shirt. Gila, rapi banget pagi-pagi. Yang satu lagi Brian yang di bawahnya. What's up, bro? Tiong Live. Wow. How are you guys? Gile, mantap nih. Come on, let's sing a song. Hajar, Vin. Gue bingung coy mau ngomong apa. By the way guys, kita hari ini lagi rame banget coy. Karena kita mau ngadain kayak hybrid service. Udah denger gak suaranya? Gak bisa diputar, but let's sing a song. Let's go. Narrow as the road may seem, follow where your spirit leads. Broken like my life may be, I will give you every piece. I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, I am available. Manpower Indonesia, sing it. Here I am with open hand, counting on your grace again. Less of me and more of you. Oh, I just wanna see you. I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, I am available. Sing, I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, I am available. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can see it. Here I am. Here I am. Here I am. Jesus, you can have it all. You can have it all. Here I am. Here I am. You can have it all. You can have it all. Thank you, Jesus. I am available. My arms are open wide. My heart is open wide. I'm available. Here I am. You can have it all. You can have
You can have it all. You can have it all. I give it all to you. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Come on, Apostle. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? One more time, sing it. I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Say, I'm not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Yeah. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Oh, holy is your name. Holy is your name. You are here in this place. In this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Amen, amen, and amen. Guys, gue mau bacain satu ayat from Deuteronomy 31 verse 6, and it says, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." Do you guys believe that, church? Dia ada di sini, guys. Dan gue percaya siapapun yang ada bergabung di sini, in Zoom, in YouTube, wherever we are today, gue percaya Tuhan akan speak to you. He will talk to you. He will move you from the inside out. He will change things. He will change the atmosphere because He is able. The same God who can turn the sea wide open is the same God who can turn your situation. Do you believe that, church? Di tangan gue ada beberapa prayer requests. Dan di sini I want to encourage you all to pray together with me as we break through these walls, as we change the atmosphere, as we believe and we lean in to His promises. Amen. So why don't we close our eyes and lift up our hands as we pray. Father God, we thank you for today.
Bapa, kami mau berterima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Engkau baik, Engkau sungguh baik, dan Engkau setia di hidup kita ya Tuhan, di hidup kami. Bapa, kami mau berdoa untuk beberapa orang yang kehilangan orang yang dicintai ya Tuhan. Kami berdoa untuk grief ya Tuhan, for people who are missing some people ya Tuhan. I pray for strength and for courage and for the ability to move forward ya Tuhan into the promises that you have ya Tuhan. I pray for jobs and financial situations where things seems impossible ya Tuhan. I pray that nothing is impossible with you. I pray that you are a God who provides, your Jehovah Jireh, and your promises is yes and amen. I believe that, Father God. I pray for relationships, for families to be restored, that you will unite them together again, ya Tuhan. I pray for mental health and relationships with you too, God. I pray for health for people around us, ya Tuhan. People that are sick, people are struggling with their sickness or going through treatments, ya Tuhan. I pray that you will continue to be with them, ya Tuhan. I pray that you will continue to guide them and give them peace in their hearts and strength, ya Tuhan. I pray and believe, church. I believe that He is here. Amen. Why don't we sing this one more time? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Amen. The Lord is in this place. Do you guys believe it? Amen. He is good. He is good. He is good. Amen. Di sini di sini kita as Empower, we love to worship and we love to proclaim how good He is. Di sini kita sebagai gereja, di sini we are a group of people who gather together every Sunday morning 10 a.m. We show up expectant of what is to come, expectant of the goodness of of God. Today I will as we come into offering, I will share a couple of things. There are two things that I like to share. Point number one is that He is a generational God. Go and mau baca verse dari Genesis 9 verse 12, and it says, "This is the sign of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations." Yang gue nangkap dari verse ini adalah Tuhan punya intention selalu untuk generasi berikut. He is never just a God who sees kita sekarang ini, but He sees the future. He sees the people after us, setelah kita. And to give is to allow the next generation to move forwards and to walk to the call of God yang mereka ada. So giving to the house of God is not just to give in this moment, but you're giving for generations and generations to come. Amen. Point number two is to give is to trust. And go baca in Proverbs 3 verse 5 until 6, my favorite verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Amen. Gue mau cerita a little bit of a story. Kemarin gue sit in di yang conference namanya Hillsong Worship Creative and Conference. Siapa dari sini yang ikutan Hillsong Worship Creative and Conference? Woohoo! It was so good, dan di situ gue encouraged banget untuk ikutan dalam bagian di in a non-profit organization namanya Compassion, di mana kita bisa sponsor a child
and see them grow in Christ. Not just in Christ, but to see them being fed, nggak cuma spiritually, tapi juga like actually eat properly, have proper sanitation, di mana anak-anak ini in needs, kita bisa sponsor satu anak aja, or you can like sponsor 2 atau 3. Tapi di situ gue tergerak hatinya. Because when I sponsor this child, and gue bilang sama Brian, on my birthday, I want to give back to God, and I want to choose, and I want to sponsor one child. Because gue percaya that when I sponsor this child, I'm not just sponsoring one child, but I'm sponsoring a family. I'm sponsoring generations. I'm sponsoring people after this little girl named Kay. And and I encourage you guys that when you give to the house of the Lord, may it be into Empower, or may it be to other places where you're called to. Gue percaya that you are giving for generations and generations to come. Amen. Let me pray for you as we give. Father God, we thank you for today, God. We thank you that you have created us to be amazing people, to walk on this life with calling, ya Tuhan, and purpose and conviction, ya Tuhan. I pray and believe that you'll continue to guide us, ya Tuhan, that you continue to speak to us from the inside out, ya Tuhan, that you will continue to give us revelations after revelations. I pray and speak this over our church, ya Tuhan, Empower Indonesia, as we bring your word forward, ya Tuhan, as we continue to walk in the ways of the Lord. And I pray and believe this. In Jesus' name we pray, amen. Hey, so good. Hey, ini bukan sebuah paksaan. Sorry, I forgot to say this in the beginning, but ini bukan sebuah paksaan. You can give, or you also can. It's not a have to. But if you want to participate and you're willing, we are more than happy. So good, guys. What an awesome worship. Can we give a round of hands untuk our worship team? Woohoo! Di sini ada complete band, guys. Ada Bung Vino di sebelah situ sebagai MD pertama kita, guys. Music director. Di sini ada Devina, ada juga Kai, Revi, and Waldo on the drums right behind me, guys. So good. I can't wait. Kita nggak sabar ya for the next days to come, yaitu we are gonna be doing am I able to break this news? For our hybrid service next year. I'm believing for that. Dimana kita bisa gather, and not just physically, tapi kita tetap akan hadir online juga. So for you guys yang nggak ada di Jakarta, you guys still can join us. But for you guys yang ada di Jakarta, please gather with us here in Jakarta. Yes, today the Word of God is going to be so good. Kita masih ngelanjutin season Daniel season 2. Season 2, is it? Week 2 dari Daniel's Dilemma. It's so good, so good. And tanpa berlama-lama lagi, I will call the man of the hour, the speaker of the day, my one and only husband, Pastor Brian Siowarda. Dapat ciuman nggak? What's up everybody? Good to see you. Hari ini kita agak terasa sempit-sempit, hangat-hangat gimana ya di frame-nya karena ramai banget. But guys, bentar-bentar. Before everyone goes, I just want everyone to know bahwa ini adalah salah satu hari di mana kita punya like a whole set, semuanya lengkap. Kameranya nggak usah turunin. But can you give me like some, Vino, some kayak yang tadi udah dibilang sama si Karen di sebelah barat dari gua. Ada barang Vino. Ini adalah berlian dari Ambon, all the way from Raja Ampat, Maluku dan Ambon. That's it. Dilanjutkan di ujung satunya, all the way from Medan, boy band kita yang masih belum siap. Dia masih bertanya-tanya dan dia akan melihat bahwa dia sadar dia masuk kamera dan dia akan memulai. Yo, what's up? The Jazzy Boy. Ha! Woohoo! The Jazzy Boy all the way from Medan, seorang dokter, seorang entrepreneur dan juga seorang penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran, Revi Nugraha. Dan tentunya di tengah-tengah gue ada satu-satunya dong.
Ini cowok paling ganteng katanya sekarang di Empower, yang paling ngebeat juga. The one and only, juga dokter katanya, juga accounting, jago menghandle uang, jadi jago juga mencari uang, siap menjadi bapak. And this is Waldo Nugraha. And everyone together, kalau kita ngebeat rasanya kayak gimana? Alright, thank you everyone. Kasih tepuk tangan dulu dong. A little taste of what it looks like kalau semuanya berkumpul. Ini masih belum full band, tapi thank you semuanya. Thank you so much guys. I'm excited buat kita ngumpul di Januari 2022. Tadi Karen udah bilang hybrid service, it will be so amazing. I mean, hai semuanya yang ada di online. Rio Bire, Teguh, Brian, Gita, Aatama, Ruth, Georgina from Malaysia, Jessica, it's so good to see you. Dan setiap hari Minggu kita punya kesempatan untuk bertemu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, please sebut kalian dari kota mana. Ditulis di kolom chat boleh, yang ada di sini teriakin kota asal kalian. 1, 2, 3. Kenapa gue dengar cuma Bintaro di sini? Guys, dari mana sih lu ada hari ini? Ada yang dari Kupang, ada yang dari Manado. Manado, ada yang dari Manado? Waduh, kurang semangat suaranya. Kurang semangat suaranya. Ada yang dari Manado? Ada yang dari Surabaya, Jogja, Medan, Tangerang Selatan. Itu bukan kota guys. Papua, Hufra Olivia dari Papua, Masta dari Medan, Georgina dari Malaysia, Kevin dari Zambon. Hey guys, kita bisa kasih tepuk tangan dulu nggak untuk semua teman-teman, terutama yang baru pertama kali datang. Welcome to Empower Indonesia. Izinkan gue memperkenalkan diri gue, nama gue Brian. Yang tadi kalian lihat cantik luar biasa adalah istri gue. Dan kita berdua mendapat kesempatan untuk melayani gereja digital pertama di Indonesia. And it has been such an honor and it is such a fun ride. Kalau ini pertama kali kalian ada di sini, nyantai aja. My hope is kalian akan santai dan merasa nyaman karena ini adalah hashtag rumah digital kamu. And seperti yang tadi dibilang, kita akan melanjutkan seri Daniel's Dilemma minggu kedua. Ada yang masih ingat minggu lalu kita ngomongin apa guys? Boleh tulis di kolom chat. Aduh, kalau kalian ingat-ingat, coba kita ingat. Kita lagi ngomongin tentang tujuan hidup. Lebih spesifiknya guys, kita ngomongin bagaimana kita bisa menjadi dampak. Karena dari minggu lalu kita udah belajar bahwa tujuan hidup dari kita bukan tentang apa yang akan kita lakukan, kepada siapa kita akan menikah, seberapa besar bisnis yang kita punya, apakah bisnis gue bisa jadi unicorn, dekakorn, hektagon. Banyak banget beda nama-namanya. Apakah kita bisa mendapatkan gelar apa dalam sekolah kita, sekolahnya di luar negeri, dalam negeri. It doesn't matter di bidang apa kita berada. What matters is apakah kita memberi dampak. Apakah kita menjadi seperti Tuhan Yesus dan memberi dampak membawa kerajaan surga datang ke dunia. Well, minggu lalu kita belajar bahwa untuk kita bisa memberi dampak, minggu pertama ada yang masih ingat the keyword of last week? Apa yang kita harus lakukan? Kita akan lakuin 5 minggu, inilah minggu kedua. Dan minggu lalu kita belajar bahwa untuk memberi dampak kita mulai dengan kita harus tahu siapa identitas kita. Semuanya bilang identitas? Identitas. Minggu ini kalau semuanya mencatat, Empower Indonesia kita adalah gereja yang selalu mencatat. Minggu ini kita bakal ngomongin apa prioritas kita. Semuanya bilang prioritas. You like it? Gue udah menelusuri KBBLI guys, karena setiap minggu satu kata harus ada asnya di belakangnya. Gue kayak harus dapat gitu. Dan gue udah dapetin sampai minggu depan, minggu keempat, kelima gue gak tahu. Tapi minggu lalu adalah siapa identitas kita, dan minggu ini adalah apa prioritas kita. Kita lanjutin pembacaan kita di Daniel 3. Minggu lalu kita ingat bahwa Daniel, mereka dan bersama teman-temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke Babilonia menjadi pebuangan, dan di sana mereka dimasukkan ke dalam pelayanan raja, dan mereka dicoba digoda, mereka dicoba diuji, dan mereka dicoba diubah identitasnya. Tapi karena mereka sangat kuat dan sangat firm, kokoh di dalam identitas mereka, mereka tidak jatuh ke dalam cobaan dan ujian itu. Mereka berdiri teguh dan mereka tahu siapa identitas kita. Well, di sini kita mulai di Daniel 3. Raja udah melihat bahwa mereka itu berbeda dan mereka tahu identitas kita. Disinilah minggu kedua kita lanjutkan. Alright, Daniel 3 ayat 1 sampai 6. Judulnya gini, Nebukadnezar mengeluarkan perintah supaya rakyat menyembah patung emas. Ayat 1 berkata seperti ini. Pada suatu waktu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 27 meter, lumayan tinggi, dan lebarnya hampir 3 meter. Ia mendirikannya di dataran Dura di provinsi Babel.
Kemudian raja mengundang semua raja wilayah, para gubernur, bupati, penasihat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, dan semua kepala daerah, basically semua orang penting, untuk menghadiri upacara peresmian patung yang telah didirikannya itu. Setelah mereka semua datang dan berdiri di depan patung itu, berserulah ajudan raja dengan nyaring, "Saudara-saudara dari segala bangsa, suku, dan bahasa." Kedengaran kayak Indonesia ya. "Dengarlah perintah raja ini. Jika trompet berbunyi, diikuti bunyi seruling, kecap." Gue butuh backup di sini. Kalau bunyi seruling itu, kalau gue sebut alat musiknya, kira-kira kayak gimana? Bunyiin. Jika kalian mendengar bunyi seruling, kecapi, rebab. Kalian jangan so tahu apa itu rebab, nggak tahu kan rebab apa? Tunggu, coba ini, gambus. Kedengeran nggak sih guys? Bus katanya. Oke, lanjut. Serdam. Ini memang paling luar biasa. Dan alat-alat musik lainnya, saudara harus sujud menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Basically dia bilang bakal ada full worship band. Semua alat ini basic, gue baca di penjelasannya apa yang teologi katakan, dan inilah alat-alat musik yang dipakai waktu itu. Basically pada saat raja ini mau disembah, dia main seluruh worship band, dan katanya kalau worship bandnya nyala and main kayak tadi, semuanya harus menyembah. Makanya mereka juga, gue bisa membayangkan tangan mereka naik ke atas, mereka tutup mata dan mereka menyembah raja. Barang siapa tidak mentaati perintah ini akan langsung dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Gue bersyukur banget kita punya Tuhan yang kita bisa sembah secara bebas. Bahwa kita tidak diharuskan angkat tangan, tidak diharuskan goyang-goyang, tidak diharuskan on cam. Karena gue bisa membayangkan kalau yang kalian sembah di tempat ini Raja Nebukadnezar, kalian gak on cam, teguh gak senyum, atama tidak angkat tangan, dimasukin dalam perapian. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan seperti itu. Dia meminta kita untuk menyembah dia secara bebas. Maka mendengar alat-alat musik itu dibunyikan, orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa sujud dan menyembah patung emas itu. Bapak kami berterima kasih Tuhan, setiap hari Minggu kami bisa datang ke sini dan berkumpul di dalam nama-Mu, di bawah nama-Mu, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Kami ada di sini dengan segala cerita kami, segala beban kami, segala masalah kami, dan kami mau bilang kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau meninggalkan semua yang membebankan hati kami, dan kami mau fokuskan beberapa menit ke depan ini, pandangan kami, fokus kami, perhatian kami tujukan kepada Engkau. Kami siap mendengar dari Engkau Tuhan, karena satu kata dari surga bisa merubah hidup kami selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kalian tahu gak sih, di dalam dunia ini ada beberapa Michael yang diidola-idolakan. Ada yang namanya Michael Jordan, yang jago main basket. Basket? Sepak bola? Ada yang namanya Michelangelo yang membuat Sistine Chapel yang berkarya melalui seninya. Ada juga yang namanya Michael Sang Malaikat yang di zaman dulu sangat ditakuti, dan pada saat Michael yang kita percaya bahwa dia adalah malaikat yang Tuhan pakai untuk memerintah dan memimpin bala tentara Tuhan. Berbagai Michael. Tapi dari semua Michael itu, lebih daripada Michael si malaikat, ada Michael yang paling dielu-elukan yang bernama Michael Bublé. Betul sekali, Michael Bublé. Ini nggak ada yang tahu. Taunya Mawang sama Charlie ST12 kayaknya di sini. Michael Bublé yang nyanyi apa itu? Kata Vino gini, "It's flying high, you know how I feel." Ya gitulah pokoknya, gue bukan yang terlalu Michael Bublé. Tapi Michael Bublé, dan gue inget banget kira-kira sekitar 4 tahun yang lalu, gue diajak, gue pengen bilang dipaksa tapi bukan, diajak oleh istri gue tercinta yang waktu itu masih menjadi pacar gue. Dan dia ngajak gue ke konser Michael Bublé di Australia. Gue masih berpikir, gue gak terlalu tahu Michael Bublé. Gue gak pernah dengerin lagu-lagu dia, gue tahu dia terkenal. Tapi pacar gue waktu itu yang bernama Karen Daniela meminta gue menghabiskan duit gue yang gue simpen untuk beli skin Mobile Legend buat dipakai bayar konser Michael Bublé. Gue kayak, ya udah deh, nggak apa-apa, karena gue cinta Karen, gue mau membahagiakan dia, gue ikut. Dan dia sama temennya Miranda, dan gue kagak ngerti, gue cuma ngikut aja. Mereka seru banget, mereka udah kayak siapin pom-pom, siapin tulisan Michael Bublé. Itu hujan-hujan waktu itu, malam-malam hujan-hujan, itu di lapangan terbuka di Sydney Centennial Park.
Dan gue inget banget, gue udah kayak, Beb udahlah ini udah hujan, kayaknya mungkin kita batalin aja atau gimana lah. Kayak, are you sure? Jauh-jauh kita datang, itu stadion gede banget ya, lapangan terbuka. Dan kita datang ke sana dan gue kaget untuk pertama kali di hidup gue datang ke konser. I know, judge me. Gue gak pernah datang ke konser karena bagi gue membuang duit untuk, hilang semalam doang. Tapi itu datang dan itu orang pada tergila-gila sama Michael Bublé. Gue inget banget, banyak banget kita udah pakai ponco, kita udah bersiap-siap, udah menunggu Michael Bublé dan dia kayaknya telat. Gue gak tahu rasanya sih lama banget, kayaknya sih cuma telat 15 menit, tapi rasanya kayak telat 2 jam karena hujan, kedinginan. Kita udah duduk paling depan untuk mengharapkan bisa ngelihat Michael Bublé, temannya Karen yang namanya Miranda tergila-gila banget sama Michael Bublé. Dan pada saat Michael Bublé naik ke atas panggung guys, I kid you not, itu kayak semua orang dapat lotre 3M, semuanya kayak semuanya tiba-tiba kayak semua stres, kecapean menunggu, ada yang udah berjam-jam menunggunya, itu kayak hilang dan semuanya jadi so alive, so excited, bersorak-sorak, tangan terangkat, nyanyi jingkrak-jingkrak dan terus-terusan teriak selama 2 jam ke depannya, Michael, I love you, be my husband. Itu tapi bukan istri gue kayak Brian be my husband gitu, yang lain enggak, yang lain teriakin Michael Bublé. Istri gue cuma ngefans sama gue, itu yang gue bolehin enggak. Tapi basically the point is, semua orang tergila-gila menyerukan nama Michael Bublé dan gue kayak, oke, gue gak ngerti ini what's happening. Tapi gue inget yang gue ngerti. Pada saat gue dulu zaman SMA, zaman itu ada game yang namanya Dota. Gak bakal jauh-jauh gue bakal. Dota adalah kalian pemain Mobile Legends, Free Fire, PUBG, kalian, I'm talking the OG. Dan di zaman itu, Brian Nelson bakal tahu kita sebagai anggota dari sekolah GMIS, kita bangga karena kita punya tim yang namanya XCN. Ini adalah e-sport sebelum kata e-sport itu ditemukan. Kita punya tim pertama XCN yang itu kayak XCN itu setengahnya kayak dari Gendi dan mereka merepresentasikan Indo karena mereka yang paling jago dalam CS sampai ke ajang dunia. Ada Varian, Carry, Gary, itu seru banget. Dan mereka juga ada tim yang main Dota. Tapi gue inget banget pertama kali gue nemenin mereka pada saat mereka kompetisi di Indonesia, lokal. Dan semua orang bersorak-sorai juga atmosfer yang sama. Dan karena gue bisa connect, gue juga ikutan, wah seru banget. Karena gue suka banget Dota. And I wonder church, I wonder Empower. Apakah kita seseru itu pada saat kita menyembah Tuhan? Apakah kita se-wow itu pada saat kita menyembah seseorang yang telah menyelamatkan kita? Karena gue tahu satu hal, gue selalu seru dalam apapun juga. Tapi gue udah pernah jauh sebelum itu membuat suatu keputusan bahwa gue tidak akan bersorak lebih keras untuk tim yang tidak mengenal gue, untuk idola yang tidak mengenal gue, daripada Tuhan yang menyelamatkan gue. But what is it that we are worshiping? Apa sih yang kita sembah? Untuk Daniel dan teman-temannya, mereka dihadapkan kepada sebuah pilihan. Karena raja meminta mereka untuk menyembah raja. Tapi mereka punya pilihan untuk menyembah raja yang melawan Tuhan. Oke, I will bring you a little back story. Tadi kan dibilang, raja membuat patung emas. Kita harus ngerti bahwa pada saat raja itu, Nebukadnezar membuat patung emas, dia bukan cuma minta sembah gua, tapi ini di Daniel 3. Kalau kita balik ke Daniel 2, ada cerita pada saat raja mendapat sebuah mimpi, dia melihat patung. Patung yang atasnya emas, dadanya perak, terus perutnya itu perunggu, kakinya itu besi, terus telapak kakinya itu adalah tanah liat. Dan Daniel menerjemahkan mimpi itu, dia bilang kayak gini, itu artinya yang kepala emas adalah engkau Raja Nebukadnezar. Tetapi yang dadanya itu perak, itu adalah kerajaan yang datang setelah engkau. Yang besi itu adalah kerajaan lagi yang datang setelah engkau. Yang kakinya tanah, batu, terus bawahnya tanah liat, itu adalah kerajaan yang datang setelah engkau. Habis itu dia bilang gini, setelah itu saya melihat ada batu tanah liat yang datang menghancurkan patung itu sampai berkeping-keping. Dan batu itu, tanah liat itu membesar menjadi gunung dan menutupi semuanya. Dan Daniel bilang gini, kepalanya emas itu elu, tapi yang lain itu adalah kerajaan yang akan datang sesudah lu. Karena Tuhan akan menurunkan lu dan mengganti lu dengan raja-raja dan kerajaan lainnya. Dan yang terakhir datang tanah liat itu adalah kerajaan Tuhan. Dan pada akhirnya kerajaan kalian semua akan lewat dan kerajaan Tuhan yang akan naik. Dan pada saat itu raja bilang, oh Tuhan lu paling hebat. Tapi gak lama setelah itu di ayat 3 kita menemukan dia melawan Tuhan karena dia membuat patung bukan cuma kepalanya emas, tapi seluruh badannya emas. Artinya itu adalah statement. Kalau Tuhan bilang gue bakal jatuh, gue gak percaya. Dia dirikan patung yang berarti gue adalah Tuhan dan gue akan memerintah selama-lamanya.
Dan di situ Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego punya pilihan untuk menyembah raja dan melawan Tuhan, atau menyembah Tuhan dan dibawa ke tungku api. Hari ini pertanyaan gue empower simple. Apa yang lu sembah? Woi, apa yang lu sembah? Mungkin lu bilang ke Brian, mungkin lu bilang ke gue, Brian, gue gak menyembah apapun. Tapi here's the thing, setiap dari kita pasti menyembah sesuatu. Pertanyaannya bukan apa yang kita, bukan apakah kita menyembah, pertanyaannya adalah apa yang kita sembah. Lu nggak percaya? Lu bilang gila Brian, nggak ada, gue nggak menyembah apapun. Alright, gue bisa tahu apa yang lu sembah kalau lu menjawab ini dengan jujur. Simple. Pertanyaan pertama, apa hal yang paling banyak menyita waktu luang lu? Jawab sendiri. Apa hal yang paling banyak menyita waktu luang lu? Main game, nge-gym, olahraga, mikirin artis? Hal pertama. Pertanyaan kedua, apa hal yang paling sering lu pikirin? Yang paling ngisi pikiran kita? Sonho? Pacar? Kerjaan? Bisnis? Anjing? Pertanyaan ketiga, kemana uang yang lu dapat, lu keluarin paling banyak kemana? Kemana? Ke fashion, baju, motor, mobil? Kenapa? Karena kemana tenaga lu, pikiran lu, waktu lu, uang lu berada, itulah yang lu sembah. Sadar nggak sadar, itulah yang lu sembah. Setiap dari kita diciptakan untuk menyembah. Kita nggak bisa nggak menyembah, sama kayak setiap dari kita diciptakan untuk bernafas. Lu nggak bisa bilang, gua nggak bernafas, lu bernafas. Cuma bedanya lewat hidung atau lewat mulut. Kita selalu menyembah sesuatu di dalam setiap hidup kita. Pertanyaannya, apa yang kita sembah? Hari ini gue pengen kita melakukan satu hal. Gue percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk setiap hidup kita. Tuhan mau kita berdampak untuk membawa kerajaan surga ke dunia. Tapi untuk kita bisa melakukan itu seperti Daniel, di mana endingnya adalah seluruh rakyat Babilonia, bakal seluruh dunia pada saat itu melihat kemuliaan Tuhan dan jadi percaya sama Tuhan. Kita bukan cuma harus tahu siapa identitas kita, Tuhan yang menciptakan kita, tapi kita harus tahu apa yang kita sembah atau siapa yang kita sembah. Hari ini Empower, jangan sampai kita menghidupi hidup kita tanpa sadar bahwa kita menyembah sesuatu selain Tuhan. Ada 3 hal tentang penyembahan yang gue pengen kita belajar dari cerita Daniel. Kalau kita mencatat, catat poin pertama. Poin pertama adalah ini. Penyembahan berbicara tentang prioritas di dalam hidup kita. Penyembahan berbicara tentang prioritas di dalam hidup kita. Makanya kalau minggu lalu identitas, minggu ini prioritas. Gue pengen kita mengerti bahwa penyembahan itu bukan yang di sini nih. Bukan yang apa yang kita nyanyiin di 10 menit pertama ibadah kita. Bukan tentang lagu, bukan tentang naikin tangan, bukan tentang mainin musik. Penyembahan adalah tentang apa yang kita taruh yang menjadi paling penting, yang menjadi prioritas hidup kita. Dan kalau hidup kita prioritasnya bukan Tuhan, maka apapun yang kita taruh di sana adalah berhala. Dan kita adalah penyembah berhala. Kita bisa menjadi penyembah berhala tanpa sadar akan hal itu. Makanya kata penyembah berhala atau penyembahan berhala, bahasa Inggrisnya adalah idolatry. Idolatry. Itu adalah kata dasar di mana kita mendapatkan kata idola. Ada yang idola Michael Bublé, Sonho, Kim Sontok, Kim Jang Hong. Idola adalah kata dari penyembahan. Karena itu adalah laki gue. Oke, here. Notice. Kita baca di perjanjian lama penyembahan berhala dan lain-lain, orang yang pesta seks bebas, menyembah, mengorbankan anaknya. Tapi jangan terjebak dan kira bahwa penyembahan berhala hanya itu aja. Gue percaya bahwa hari ini lebih banyak penyembah berhala dibanding zaman dulu pada saat Tuhan Yesus lahir. Karena ekspektasi kita menyembah berhala adalah potong ayam, mandi darah gitu kan. Pesta seks orgi 10 laki-laki dan 10 cewek, penyembahan berhala. Atau penyembahan berhala adalah, gue ngelahirin anak, anaknya gue berikan kepada kayak genderuwo atau bawa ke Gunung Kawi. Itu adalah salah satu ekspresi penyembahan berhala. Tapi itu bukan semuanya tentang penyembahan berhala. Realitanya, penyembahan berhala mungkin hari ini kita memasukinya dan tidak sadar karena bentuknya seperti ini. Penyembah berhala hari ini adalah kita yang bucin mikirin pacar dari pagi sampai malam.
Penyembahan berhala adalah kita yang tergila-gila sama artis Korea sampai mukanya menuin semua HP kita dan semua kamar kita. Penyembahan berhala adalah kita yang tergila-gila dengan gym. Dan setiap kali ada kaca, yang kita lakuin cuma penyembahan berhala adalah kita yang hari ini ngabisin uang yang kita dapat, modif motor kita, mobil kita, modif baju kita, badan kita, hidung kita, semuanya. Penyembahan berhala hari ini adalah kita yang tergila-gila dengan mimpi kita, cita-cita kita. Untuk menjadi sukses, untuk menjadi entrepreneur, untuk punya bisnis 3, 4, 5 sebesar Gojek. Itulah penyembahan berhala yang gue yakin ada hari ini. Kenyataan yang menyedihkan adalah ini. Dulu penyembah berhala menyembah di dalam kegelapan gua. Hari ini penyembah berhala menyembah di terang gereja. Kita bisa ngikutin ibadah setiap hari Minggu, kita bisa ikut pelayanan, kita bisa ikut komunitas, connect group. Tapi di manakah prioritas kita? Karena selama kita belum menempatkan Tuhan menjadi prioritas pertama di hidup kita, kita sedang menyembah perjalanan. Makanya perjalanan iman ini simple banget. Perjalanan iman ini sesimpel ini. Perjuangan sehari-hari untuk menjadikan Tuhan prioritas nomor 1 di hidup kita. Karena budaya modern hari ini menawarkan begitu banyak idola yang bisa kita kejar. Tapi kemanakah kita akan mengejar? Kita harus membuat keputusan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk tidak menyembah apapun yang dunia dan budaya tawarkan. Tapi untuk selalu menaruh prioritas kita di dalam Tuhan Yesus. Gue inget banget pada saat dulu gue besar, pada saat gue mulai membantu. Sebelum gue mulai membantu orang tua gue masih sekolah, gue gak terlalu peduli dengan hidup. Tapi pada saat gue membantu bokap gue ditanamkan dari kecil gue harus sukses. Gue harus Cina banget gitu. Gue harus sukses, lo harus lebih sukses dari bokap lo, dari nyokap lo. Dan yang gue pikirin dari pagi sampai malam cuma gue gimana caranya gue bisa lebih sukses dari bokap gue. Dan bokap gue adalah seorang yang luar biasa. Tapi itu menjadi menjadi prioritas utama di hidup gue. Dan gue sejujurnya gue mencoba sampai ke sana, tapi gue tetap selalu merasa kurang. Tapi terus prioritas hidup gue mikirin ke depannya cuma tentang bisnis keluarga. That's it. Dan itu tidak pernah sehat. Tidak ada satu hal pun bisa menahan beban yang kita taruh pada saat kita menyembah apapun itu menjadi prioritas di hidup kita selain dari Tuhan. Itu yang pertama, penyembahan berbicara tentang prioritas di dalam hidup kita. Yang kedua, penyembahan adalah respons kita ke apa yang kita anggap paling berharga. Penyembahan adalah respons kita ke apa yang kita anggap paling berharga. Daniel 3 ayat 8-12 berkata seperti ini. Beberapa orang Babel memakai kesempatan itu untuk mencelakakan orang Yahudi. Tadi kan mereka udah, Sadrak, Mesak, Abednego gak mau menyembah. Dan mereka tidak menyembah dan ada orang yang ngelihat itu. Mereka memakai kesempatan untuk mencelakakan orang Yahudi. Mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, hiduplah Tuanku selama-lamanya. Tuanku sendiri telah mengeluarkan perintah bahwa segera setelah alat-alat musik dibunyikan, semua orang harus sujud dan menyembah patung emas itu. Dan barang siapa tidak mematuhi perintah itu akan dilemparkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi beberapa orang Yahudi yang telah Tuanku serahi pemerintah provinsi Babel menganggap sepi, tidak menganggap perintah Tuanku itu. Mereka ialah Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang itu tidak memuja ilah-ilah Tuanku dan tidak pula menyembah patung Tuan yang emas yang Tuanku dirikan. Wow. Tahu gak sih guys, setiap dari kita tuh punya tahta hati. Tahta hati di dalam hidup kita. Dan pada at any time, kapanpun itu, ada sesuatu yang menduduki tahta hati itu. Pertanyaannya adalah apa? Karena kalau kita tidak menyembah Tuhan, gue janji kita lagi menyembah sesuatu yang lain. Dulu buat gue itu adalah bisnis keluarga, kesuksesan, lebih dari segala-galanya. Dan mungkin kita datang dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tapi saat ini gue tahu apapun itu bisa menduduki tahta hati kita. Dan kita harus tahu bahwa yang kita sembah itu bisa negatif, right? Sesuatu yang negatif seperti keterikatan dengan alkohol, narkoba, pornografi, seks, shopping, judi. Hal-hal ini bisa mengikat kita dan itu menjadi sesuatu yang kita sembah. Hal yang negatif. Tapi tahu gak sih bahwa yang kita sembah, apapun yang bukan Tuhan, bisa menjadi hal positif, tetapi tetap itu yang kita sembah. Hal positif yang mungkin kita bisa sembah, cinta, kesuksesan, cita-cita, pernikahan, gereja bisa kita sembah. Bahkan keluarga bisa kita sembah. Semua itu baik. Tapi tidak ada satupun dari itu patut menduduki tahta hati hidup kita. Apa yang menduduki tahta hati hidup lo? Karena dari zaman dulu di Eden, ini udah terjadi. Guys, ada 3, gue menemukan ini.
ada 3 hal yang menjadi godaan utama atau hal-hal yang paling sering menurut gue kayak Trinity sesat, Tritunggal sesat yang bisa kita sembah. Dan itu namanya, kayaknya kita udah sering dengar, harta, tahta, wanita, dan bukan Raisa, dia nggak sesat. Harta, tahta, wanita atau pria, atau kalau gue bisa bilang seksualita. Kenapa? Karena dari zaman itu di Alkitab pun, di Daniel pun ada 3 dewa yang merepresentasikan mereka. Pertama adalah harta, dan harta ini adalah ngomongin tentang kekayaan. Dan di situ ada dewa yang namanya Mamon, dosa, serakah. Yang kedua adalah kekuasaan, tahta kekuasaan. Ini adalah dewa Baal. Dewa Baal adalah dewa yang sombong, kesombongan. Dan yang ketiga adalah kenikmatan. Kenikmatan seksualita. Dan di situ di zaman Daniel ada yang namanya dewa Asyerah. Dosa yang sedap, dosa serakah, sombong, sedap. Harta tahta dan seksualita. Di zaman Eden, gue pengen bawa kita ke Kejadian 3 ayat 6. Lihat pertama kali manusia dicobai dan dia jatuh. Kejadian 3 ayat 6 berkata seperti ini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Serakah. See this? Serakah. Dan sedap kelihatannya. Sedap. Ada tiga dosa, serakah, sombong, sedap. Sedap kelihatannya. Lagi pula buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Sombong. Karena dia mementingkan dirinya sendiri dan perkembangan dirinya. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya dan bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dari awal cerita di Alkitab, manusia sudah menyembah apapun itu yang bukan Tuhan. Tapi untungnya kabar baiknya hari ini, Alkitab berkata kita semua udah jatuh dalam dosa. Kabar baiknya adalah ada Tuhan Yesus. Yang dia datang ke dunia, dia dicobai yang sama, tetapi dia berhasil. Lihat ini, Matius 4 pada saat Yesus dicobai di padang gurun. Matius 4, pertama kali iblis datang, iblis berkata kepada Tuhan Yesus seperti ini. Jika engkau adalah anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sedap. Godaan sedap. Oke. Kedua, itu adalah godaan kenikmatan. Kedua adalah, jika engkau adalah anak Allah, ayat 5-6, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau ke tangannya, supaya jangan kakimu terantuk kepada batu. Ini adalah dosa kesombongan atau kekuasaan. Dan Tuhan tetap bilang, ada tertulis, jangan engkau melawan perintah Tuhan. Dan yang keempat, Matius 4 ayat 8-9 berkata seperti ini. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Serakah. Berbicara tentang kekayaan. Tuhan Yesus dicobai yang persis sama seperti Adam dan Hawa. Tetapi dia tidak jatuh ke dalam cobaan itu. Hari ini pertanyaan gue adalah, apakah respon kita pada saat kita didatangkan, dipertontonkan kepada patung emas yang menjadi idola budaya kita hari ini. Cita-cita kita, keinginan kita, artis di depan mata kita, apa yang kita anggap paling berharga. Apakah kita akan jatuh seperti Adam dan Hawa? Atau apakah kita akan seperti Tuhan Yesus? Dan mungkin kita tidak punya kekuatan untuk bisa cukup kuat dan tetap menyembah Tuhan Yesus. Tetapi kita beruntung karena kita sangat diberkati karena kita punya Tuhan Yesus yang memimpin kita dan dia mati untuk kita, memberikan kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Penyembahan bukan cuma berbicara tentang prioritas di dalam hidup kita, dia juga berbicara tentang respons kita ke apa yang kita anggap paling berharga. Dan ini yang terakhir, penyembahan sejati datang dari hati yang percaya. Daniel 3 ayat 13-15, lanjutannya. Mendengar itu, raja marah sekali, lalu memberi perintah supaya ketiga orang itu dibawa menghadap kepadanya. Raja bertanya kepada mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, betulkah kamu tidak mau menyembah ilah-ilahku dan tidak mau pula sujud kepada patung emas yang telah kudirikan itu? Nah, sekarang, bersediakah kamu untuk sujud dan menyembah patung itu pada waktu musik berbunyi? Jika kamu tidak mau, kamu akan langsung dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang sanggup menyelamatkan kamu dari kuasaku, kata raja. Wow. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari kuasa Tuanku, pasti akan melakukannya. Tetapi seandainya ia tidak melakukannya juga,
hendaknya tuanku maklum bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Di tengah-tengah, pada saat udah gak ada jalan keluar, pada saat semuanya kayaknya berantakan, dan pada saat kalau mereka memilih untuk menyembah Tuhan, itu adalah kematian mereka. Mereka tetap lari kepada Tuhan. Yang gue temukan adalah seperti ini, terkadang-kadang penyembahan bukan tentang apa yang nama, apa atau siapa yang kita elu-elukan pada saat kita senang, tapi juga kemana kita akan lari pada saat kita susah. Kemana kita lari pada saat kita udah tidak punya jalan keluar. Dan tim boleh temenin gue di atas. Penyembahan yang benar, gue percaya, benar-benar bisa terjadi pada saat kita tidak mengerti tangan Tuhan, tapi kita memilih untuk percaya hati Tuhan. Kita bisa melihat ada contoh lain di Alkitab yang bernama Ayub. Dia adalah orang yang kaya, dia adalah orang yang punya banyak hal. Dia punya kekayaan, dia punya keluarga yang besar, punya anak-anak yang banyak, punya istri yang cantik. Tapi satu hari Tuhan mempersilahkan iblis untuk mencobai dia. Ingat, cobaan tidak pernah datang dari Tuhan. Hal yang buruk tidak pernah datang dari Tuhan. Tapi Tuhan mungkin mengizinkan itu kalau Tuhan tahu kita sanggup melewatinya. Dan iblis melakukannya. Anaknya meninggal, hartanya hilang semua, bahkan tubuhnya pun bernanah dan kesehatannya pun diambil. Dan pada titik itu istrinya sendiri udah gak tahan dan istrinya bilang, lu ngapain masih percaya Tuhan? Dan di Ayub 2 ayat 9-10 bilang seperti ini. Istrinya berkata kepadanya, mana bisa engkau masih tetap setia kepada Allah? Ayo, kutukilah dia dan matilah. Lu kutukin Tuhan, terus lu mati aja. Jawab Ayub, I love it, I love Ayub. Karena dia tetap menjawab seperti ini. Jawab Ayub, kau bicara seperti orang dungu. Masakan hanya mau menerima apa yang baik dari Allah, sedangkan yang tidak baik kita tolak. Jadi meskipun Ayub mengalami segala musibah itu, ia tidak mengucapkan kata-kata yang melawan Allah. Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang seperti ini, kita tahu kok kalau Tuhan mau nolong kita bisa. Nebukadnezar, lu mau lempar kita ke dalam api sepanas apapun, gue tahu Tuhan bisa nyelamatin kita. Tapi kalaupun dia tidak menyelamatkan kita tetap tidak akan menyembah lu, kita tetap akan menyembah Tuhan. Empower, gue percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa terhadap hidup lu. Adalah satu hal untuk kita menerima Tuhan Yesus masuk ke hidup kita. Adalah hal yang sangat berbeda untuk kita memutuskan untuk menyembah dia, hidup sesuai perkataannya, dan berjalan di dalam jalannya. Hari ini, apa yang lu sembah? Apa yang menjadi prioritas hidup lu? Apa yang menjadi hal yang paling berharga di dalam hidup lu? Dan kemanakah lu akan lari pada saat semuanya susah? Apa yang hati lu percaya? Karena kalau itu bukan Tuhan, maka gue percaya hidup kita tidak akan pernah bisa menjadi apa yang Tuhan mau. Bahkan gue percaya hidup kita sekarang cepat atau lambat akan berantakan. Hari ini mungkin lu berada di atas hidup lu. Mungkin lu berasa semuanya lu punya. Mungkin lu berasa apapun yang lu mau lu ada. Mungkin lu berasa lu memiliki cita-cita lu dan semuanya baik. Tapi jangan-jangan berkat kita menjadi berhala kita. Jangan keluarga kita menjadi berhala kita, orang tua kita menjadi berhala kita, istri kita, anak kita pun bisa menjadi berhala kita. Pelayanan bisa menjadi berhala kita. Atau mungkin kebalikannya, mungkin hari ini lu berada di dalam titik paling rendah dalam hidup lu dan lu punya segala masalah yang kayaknya lu bisa bayangin ada, kesehatan, keuangan, keluarga, semuanya berantakan. Kemana lu akan lari? Karena pada saat udah gak ada jalan, kemana lu lari adalah hal yang lu sembah. Kalau pada saat semuanya berantakan dan lu lari, dan lu mau mengambil kendali dan lu mencoba yang lu bisa, jangan sampai yang lu sembah adalah kekuatan lu sendiri. Tapi kita sebagai orang percaya, kita bisa lari ke Tuhan dan kita bisa bilang ke Tuhan, gue udah gak tahu caranya. Gue gak ngerti apa yang lu kerjakan, tapi gue percaya hati lu, bahwa lu sayang gue. Sadrak, Mesak, dan Abednego memutuskan bahwa gue akan menyembah Tuhan dan Tuhan doang. Dan mungkin itu kelihatannya akan membahayakan nyawa mereka. Tapi gue pengen mengencourage beberapa dari kita hari ini. Hari ini ada beberapa dari kita yang butuh mengambil keputusan untuk menarik keluar apapun yang ada di dalam tahta hati kita dan menaruhnya dengan Tuhan. Buat gue yang, kalau boleh jujur, gue dan keluarga gue, kita gak punya finance yang terbaik dari awal, dari kecil. Makanya pada saat gue besar dan orang tua gue menaruh
beban keluarga, finansial keluarga, dan apapun yang kita punya ke dalam tangan gue sebagai anak pertama, dan ini adalah yang lu harus lakuin. Lu harus bisa sukses, lu harus bisa berhasil. Itu menjadi satu beban di tahta hati gue yang berat banget. Dan di tengah-tengah itu gue menemukan bahwa gue gak bisa, dan gue mulai melihat diri gue kekurangan dan lain-lain. Tapi pada saat gue mulai mengenal Tuhan dan gue jatuh cinta kepadanya, gue sadar bahwa gue tidak harus hidup dengan beban itu, beban keluarga, beban finansial. Gue tidak harus hidup untuk menjadi orang sukses bahkan. Gue tidak harus hidup menjadi orang yang kaya. Tiba-tiba Tuhan mulai membantu gue untuk mengangkat beban itu dan menaruhnya dengan keberadaannya, dengan kebaikannya. Dan tiba-tiba hidup gue jadi enteng banget. Dan gue menemukan bahwa gue adalah orang yang berbeda sejak gue menentukan, mengambil keputusan untuk menyembah Tuhan Yesus. Gue pengen berdoa untuk beberapa orang di sini yang butuh mengambil keputusan itu, untuk memindahkan sesuatu dari hidup lu, mengeluarkan, mencabut itu dan menggantinya dengan Tuhan. Dan kalau hari ini pesan ini, khotbah ini Noel hati lu, dan lu tahu dari tadi gue ngomongin apa yang menjadi tahta hati lu, apa yang lu sembah, apa yang menjadi prioritas lu. Dan kalau lu mau mencabut itu dan menggantinya dengan Tuhan, gue pengen lu menaruh tangan lu di hati lu, dan gue akan sangat-sangat terhormat untuk berdoa untuk kita semua. Tuhan, Engkau melihat semua tangan yang ada di atas hati mereka, Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu dan kamu mau minta maaf, Tuhan. Kami minta maaf kalau selama ini kami menyembah apapun yang bukan dari Engkau. Mungkin sadar ataupun tidak sadar, Tuhan. Tapi kenyataannya adalah kami menyembah berhala. Saat ini juga, Tuhan, kami mau memutuskan mulai dari hari ini, apapun itu, Tuhan, kami mau cabut keluar dari hati kami, Tuhan. Tidak ada satupun yang pantas menduduki tahta hati kami selain Engkau, Tuhan. Engkau lah yang kami sembah. Apapun resikonya, apapun yang menjadi resiko yang kami harus hadapin, Tuhan. Mungkin akan susah ke depannya, mungkin akan ada kematian ke depannya. Tapi kami percaya, Tuhan, pada saat kami menaruh Engkau, Tuhan, Engkau lah yang akan bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Bantu kami semua, Tuhan, untuk bisa berjalan dan terus hari demi hari menaruh Engkau di dalam tahta hidup kami. In Jesus name. Dan kadang-kadang ini bukan sekedar doa doang, tapi ini adalah sesuatu yang kita harus putuskan antara kita dan Tuhan. Empower Indonesia, bisa gak kita menyembah sebentar? Karena di zaman itu musik bukan segala-galanya. Ini bukanlah penyembahan kita, tapi musik selalu memfasilitasi untuk kita bisa memfokuskan arah kita. Dan di zaman Sadrak, Mesak, dan Abednego, musik ada, dan pada saat musik ada mereka harus tersujud menyembah Raja. Dan di sini kita punya kebebasan pada saat musik bermain untuk kita sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus yang udah mati buat kita, yang peduli kita dan sayang kita. Come on, Empower, dimanapun lu berada, bisa gak lu menyembah dari hati lu dengan suara yang lantang? Sembah Dia. Come on, Empower. As I walk now through the valley, let your love. Ada hal-hal di dalam hati kita yang kita harus cabut, dan gua tahu kita terlalu lemah untuk mencabut itu. Tapi saat ini gua percaya Roh Tuhan ada di sini dan Dia akan membawa kita, mencoba kita dan mengeluarkan yang bukan dari kita. So, saat ini dimanapun kita berada, Tuhan, bekerjalah di dalam hidup kami. Keluarkan semua yang bukan dari kami, yang bukan dari Engkau, keluar dari hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Come on, church. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place.
Pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menyembah raja dan tetap menyembah Tuhan, inilah yang akan terjadi. Pada saat kita empower memilih untuk tetap menyembah Tuhan apapun juga, ini yang terjadi. Ayat 19 berkata seperti ini, maka meluaplah amarah Raja Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga wajahnya menjadi merah padam. Ia memerintahkan supaya perapian dibuat 7 kali lebih panas. Ia menyuruh orang-orang untuk melemparkan mereka, diikat dengan kuat dan dilemparkan ke dalam api. Sampai yang melempar mereka aja mati. Mereka dilempar kepada api dan semua raja, gue bisa bayangin raja dan orang-orang udah ketawa dan udah siap-siap untuk melihat mereka menjadi abu. Tapi lihat, denger ini, empower. Ini adalah 3 hal yang gue pengen kalian dengan mata tertutup dan tetap dalam keadaan menyembah. 3 hal yang akan menjadi kita punya bagian pada saat kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah kekuatan. Kenapa? Karena tiba-tiba Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Ia bangkit dengan cepat dan berseru kepada pegawainya. Bukannya tadi kita ngikat 3 orang dan lempar ke mereka ke dalam api itu? Dan mereka bilang, memang benar tuanku. Ini sahut raja. Tetapi kenapa kulihat 4 orang berjalan-jalan di tengah api? Mereka tidak terikat dan sama sekali tidak apa-apa. Si apa yang kita sembah, kita menjadinya. Tuhan bisa menyelamatkan kita dari api. Tapi gue percaya lebih sering Tuhan menyelamatkan kita melewati api. Kalau lu berada di dalam api pencobaan, lu berada dalam masalah, Tuhan bisa ngeluarin lu dari masalah itu. Tapi gue percaya saat ini di Empower, ada orang-orang yang Tuhan mau memberikan kekuatan dan lu tetap akan berada di dalam api dan lu akan melewati api itu dan tidak terluka. Tuhan akan memberi lu kekuatan. Bukan cuma itu, Tuhan akan memberi lu kebebasan. Karena di ayat 26 dibilang, mereka tidak terbakar sama sekali dan mereka keluar bahkan tidak ada bau terbakar. Baju mereka nggak terbakar. Tahu nggak apa yang terbakar? Tali yang mengikat mereka. Api yang harusnya menghanguskan mereka dan menjadi akhir dari mereka, membawa kebebasan bagi mereka. Saat ini lu sedang di tengah-tengah masalah yang lu hadapin dan lu nggak tahu bahwa Tuhan akan bekerja luar biasa dan masalah lu itu akan menjadi hal yang akan membawa lu ke level berikutnya. Kepada apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup lu. Masalah yang seharusnya membinasakan lu akan membebaskan lu. Bukan cuma lu dapat kekuatan, lu dapat kebebasan, tapi lu juga dapat keselamatan. Karena diakhiri seperti ini. Tuhan melihat dan dia bilang, benar Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang benar. Maka itu semua orang harus menyembah Tuhan itu. Semua orang tidak boleh menyembah yang lain, tidak boleh menjelekkan Tuhan itu. Karena itulah Tuhan yang asli. Tuhan merubah momen yang harusnya menjadi kematian mereka menjadi keselamatan semua orang. Kekuatan, kebebasan, dan keselamatan. Saat ini dimanapun lu berada, gue percaya itu adalah bagian lu di tengah-tengah masalah api yang sedang lu hadapin. Dan mungkin ada beberapa orang di sini yang bilang kepada gue pengen, tapi gue nggak pernah tahu siapa raja itu. Kita nggak akan pernah mengakhiri ibadah apapun tanpa memberi kesempatan untuk kalian membuat kedamaian dalam hubungan kalian dengan Tuhan Yesus. Dimanapun lu berada, kalau lu bilang kepada gue, Brian, gue pengen mengenal Tuhan itu. Dengan semua mata tertutup dan semua kepala tertunduk. Dia adalah Tuhan yang bukan cuma patut dan harus kita sembah, tapi dia terlebih dahulu udah mati buat kita. Pada saat kita memberikan hidup kita untuk Tuhan, dia terlebih dahulu memberikan hidupnya untuk kita. So kalau di sini ada orang-orang yang pengen bilang, gue pengen balik ke Tuhan. Gue pengen memutuskan bahwa mulai hari ini dia adalah rajaku. Dia adalah Tuhanku dan aku akan menyembah dia. Cukup doa, ikutin kata-kata gue. Ini adalah doa yang sangat sederhana. Mungkin lu dari dulu orang Kristen tapi lu belum pernah mengambil keputusan ini. Atau mungkin lu datang dari agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda. Sungguh hari yang indah untuk mengambil keputusan ini. Dengan semua mata tertutup, lu cukup bilang seperti ini, Tuhan Yesus, aku berterima kasih. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau telah mati untukku, bangkit untukku, menebus dosaku, memberikanku hidup yang baru. Mulai hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Rajaku. Bantu aku hidup untukmu seumur hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amen, amen, amen. Congratulations guys, itu adalah keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil. Gue pengen encourage tuh kalau lu baru mengambil keputusan itu, tell someone, kasih tahu seseorang, kasih tahu teman kalian, dan jangan berjalan sendiri. Karena Sadrak, Mesak, Abednego pun bertiga. Mereka membutuhkan komunitas. Ada komunitas di dalam Empower Indonesia, connect group yang pingin menunggu kehadiran lu untuk bergabung bersamanya.
So jangan kemana-mana and gabungin nanti di akhir acara ada Karen yang bakal ngasih tahu gimana caranya untuk bisa bergabung dengan komunitas yang berbeda di Empower. Tapi gue percaya Empower, as we go through the journey of Daniel's Dilemma di 3 minggu ke depan, kita akan mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk hidup kita. Bukan cuma kita harus tahu siapa identitas kita harus tahu apa prioritas kita. Dan minggu depan gak kalah serunya karena kita harus mengerti kemana loyalitas kita. It's been a great week. I'll see you next week. Thank you so much. God bless you. Amen. Siapa yang berasa terberkati for today's message? Woohoo! So good, babe. Hey, gue mau ngomong a couple announcements. Ada Youth CG every Sunday jam 4 sore. Yuhu, siapa yang masih umur youth 13 sampai 18. 13 sampai 18 tahun, you guys bisa join our Youth CG jam 4 sore hari Minggu. And we also have Empower Telegram. Jadi our team will share the link. There you go, Brian. So awesome. Dia udah share link untuk Telegram. You guys can join supaya kalian bisa tahu what's going on in church for devotionals and everything great about Empower. And untuk Empower Kids, kita ada Work Kids. Siapa di sini yang punya anak? Aku punya anak bulu. Aku punya for kids, tapi that does not include for kids. Gita is our amazing kids leader, and they have prepared super awesome things for our kids here at Empower. And ada work kits yang kalian bisa purchase on Tokopedia for 80,000 only. Nadia is our kids leader. Nadia is our kids leader. Yes. Oh, look at that, guys! Isn't that cute? Oh my gosh! I will get one for Bailey. Untuk digigitin dan Yes. Yes, so and also still in Empower Kids, kita akan memutarkan sebuah klip yang sangat lucu, and that is our first episode of Empower Kids animation. Yoo-hoo! Isn't that awesome? Okay, check it out on our screens. Dan tidak menyadari potensi besar dalam dirinya. Di suatu sore, Ana duduk termenung dengan sedih sendirian. Tanpa Ana sadari, seorang gadis periang Amy memperhatikan dari jauh. Hai Ana, kamu kenapa sendirian di sini? Emi, jangan deket sama Ana. Nanti makanan kamu diambil loh. Kamu pergi aja, nanti kamu ikut dimusuhin juga loh. Kenapa kamu ngambil makanan mereka? Waktu itu aku lapar, belum makan. Karena mamaku gak punya uang buat beli makanan. Oh, terus sekarang kamu udah makan belum? Belum sih. Ke rumahku aja yuk, kita makan bareng. Nasi goreng mamaku paling enak sedunia. Kenapa kamu gak jauhin aku seperti teman-teman yang lain? Aku tahu kalau tindakan kamu salah. Tapi bukan berarti aku harus jauhin kamu. Karena gimana pun itu, kamu temanku, Ana. Aku juga percaya kalau kamu gak akan ngulangin itu lagi. Terima kasih udah percaya dan udah mau temenin aku ya, Emi. Sama-sama. Kita kan harus ngasih semua orang. Jadi, gak boleh ada yang ketinggalan. Termasuk kamu. Yuk kita masuk ke rumah, terus makan yang banyak. Ana merasa senang karena memiliki teman seperti Amy yang penyayang dan pemaaf. Karena semua orang layak untuk dikasih. That is so cute. Guys, bakal ada episode 2 in November 17th. Jadi kalau ada you guys punya anak atau keponakan atau cousins yang masih kecil, you guys can check out episode 2. So good. And now I'm gonna ask Brian untuk come up again and pray for us. Hey, before kita berdoa and everything, I don't know. I want to take time. Thank you everything. I think
aku pengen take time to thank every single person yang make this church a reality. Karena mungkin kalian cuma melihat, video ada di sini dan kalian lihat animation yang simple banget tuh. Tapi you will never know seberapa banyak hal-hal yang bekerja di balik layar, orang-orang yang memberikan waktu, tenaga, energi mereka yang harusnya mereka nggak lakuin. Mereka bisa tidur, main MOBA, nonton Netflix, pergi ke konsernya Sonho, tapi mereka memilih untuk melayani Tuhan. And I wanna appreciate every single volunteer yang bisa membuat apa yang Tuhan kerjakan di Empower kepada bangsa ini menjadi realitas. So dimanapun kalian berada, kalau kalian pelayanan, if you serve dalam kapasitas apapun, boleh nggak kalian angkat tangan kalian, right? And taruh di punggung kalian, yang main musik juga boleh. And bilang ke diri kalian, good job, good job. Dan yang lainnya boleh kasih tepuk tangan dong untuk setiap volunteer di tempat ini. We love you and we appreciate you. And the best is still yet to come. Karena yang tadi Karen udah bilang, masuk ke Januari 2022, we will take this on a whole new level. Misi kita dari dulu sampai kapanpun akan selalu sama. Untuk membawa Tuhan Yesus ke Indonesia dan Indonesia kepada Yesus. And how to do it? We're just gonna make it bigger, crazier, more insane. Sedikit yang belum tahu, mungkin tahun depan gue sih excited banget bahwa karena Pastor Brian Nelson yang super ganteng, pastor paling ganteng di Indonesia, he'll be leading incredible team, department baru yang akan memastikan bahwa every single person di Empower akan disayangi, dicintai, dan di-disciple, dimuridkan. And I'm excited to see all that in our hybrid service. Karena masuk Januari depan kita akan membuat hybrid service yang lebih luar biasa lagi untuk on-site dan juga online. Experience yang luar biasa lagi untuk semua teman-teman yang ada tune in dari Zoom, dari YouTube, dimanapun juga. And to do that, we need a lot of prayer. Please doain kita untuk tempat. Kita belum tahu di mana kita akan memakai ibadah pertama kita hybridnya. Karena hybrid adalah tempat di mana orang-orang yang di Jakarta, teman-teman kita di Jabodetabek bisa datang dan bergabung menyembah bersama-sama. Kita sih pengennya SCBD, tapi we never know. Tapi gue percaya kalau kita berdoa, kita akan bisa ke sana. Kedua, kita juga we need more help. Kita butuh volunteers. Kalau kalian ada di Jakarta, please help us to make the hybrid service mantap. Kalau kalian di luar Jakarta, please help us to make the online service lebih mantap lagi. Tahun depan kita punya banyak visi, banyak rencana, dan kita membutuhkan lebih banyak partisipasi dari teman-teman. And yang ketiga, we need money. Karena kenyataannya kita tidak pernah memaksa satu orang pun untuk memberikan kepada rumah Tuhan. Tapi hopefully kita cukup tahu bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan hanyalah ekspresi. Dan gue tahu mungkin selama ini banyak yang nanya ke gue, ini mau dibuat, kalau gue ngeberi kepada Tuhan, duit gue bakal dipakai kemana sih? Can I tell you, kita udah melakukan banyak hal. Kita memberi kepada gereja, kita membangun gedung gereja lain pada saat kita belum punya gedung. And I think that's amazing. But next year, it's our turn. Giliran kita, gue berdoa dan percaya kita akan mendapatkan gedung, tempat di mana kita beribadah hari Minggu, dan itu akan hybrid, online, onsite, dan experience-nya bakal luar biasa banget. So, gue gak tahu gimana caranya, but we will pray. Ke situ adalah yang pertama. Are you guys ready? Yes. Yuk, let's pray for our church dulu. Apa yang Tuhan lakukan di dalam dan melalui Empower. And then, izinkan gue untuk berdoa berkat untuk kita semua. Bapak, kami mau berdoa saat ini Tuhan, untuk gereja ini Tuhan. Gereja kecil yang menjadi keluarga kami Empower Indonesia, rumah digital ini Tuhan. Aku percaya bahwa ini adalah gerejamu, Engkau yang akan membawa gereja ini kemana dia mau pergi Tuhan. Engkau yang mengendalikan, Engkau yang memberi visi, Engkau yang memberi arahan Tuhan. Engkau yang akan memberikan tempat untuk kami di tahun depan Tuhan. Engkau yang akan mendatangkan orang-orang volunteers dengan talenta-talenta yang luar biasa. Engkau yang akan mencukupi dana dan kebutuhan uang yang kami, untuk hal-hal yang kami rencanakan Tuhan. Kami serahkan semua beban ini di dalam tangan-Mu, karena Engkaulah yang layak mendapatkan segala pujian, dan Engkau yang akan membantu kami di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan saat ini aku juga berdoa untuk setiap dari kami Tuhan yang memanggil Empower rumah Tuhan. Semua anggota keluarga ini Tuhan, semua yang udah memberikan waktu dan tenaga untuk membangun keluarga ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah ruah Tuhan, biar wajah-Mu selalu bersinar kepada mereka Tuhan. Biar mereka menjadi kepala dan bukan ekor, biar mereka maju dan tidak pernah mundur Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, sekolah mereka, kesehatan mereka, usaha mereka Tuhan. Semua yang mereka kerjakan biar berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. And everybody said, hey! Amen. We love you, church. Have a great Sunday and We see love you you. next week. You've taken hold of my heart, and there's no doubting that your love is unexplainable, phenomenal. And what your grace has done is nothing but a miracle. So
the change. I know the old me is over and buried in the grave. I don't care what they say, cause I'll never be ashamed of his love that saved me. 180, the type that's never fading. So now love your hands. If you know him, then go ahead and call up your friends, cause we out here on a Friday where it began. And if you owe it on to Jesus, so do your thing. 1, 2, 3, go! There is a promised land waiting for me. Sometimes there's an ocean that lies in between. I'll keep on traveling the pathway you've been till I'm right where you want me. That's where I will be. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains. Oh, you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. You said it's for freedom that I was set free. Now I walk in the victory that you want from me. And if on the journey there are walls that remain, I'll sing in the promise you're making a way. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my chains. Oh, you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. Freedom is coming and it has a name. Oh no, for my oh, you take them away. Freedom is coming and it has a name, and it is Jesus. How sweet is the name. One by one, chain by chain, watch them fall as we lift your name. Strongholds break, sin erased, washed by grace in the power of your name. Even in the darkest hour, when I lose my way, I have your name. Even in the valley low, I won't be afraid. I have your name. One by one, chain by chain, watch them fall as we lift your name. Strongholds break, sin erased, washed by grace in the power of your name. I spin my records on a Sunday. Before I get myself to church, I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. God, through every season, you give me a reason to see beyond my mistakes and wash away my old ways. Now I'm a living testimony of your grace. And God, you give me
is for a brand new day. 'Cause I spin my records on a Sunday. Before I get myself to church, I put on my best fit, your song got me dancing. I cannot wait to get out the door. We going to the house of the Lord. Yo, come on now. See, on the first day I made mistakes, and on the second day I lost my way.